subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya. I know you there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di I Know You There channel. Di kesempatan sore ini saya ingin berbagi salah satu cerita yang mana sebelumnya saya udah lupa ya, tapi ternyata saya teringat kembali salah satu pengalaman horor yang saya alami pada waktu masih kecil. Saya tinggal di rumah orang tua di Jalan Buah Batu di Bandung ya. Rumahnya di pinggir jalan besar. Rumahnya itu rumah dengan model zaman Belanda lah gitu ya. Rumahnya sangat besar seingat saya ya. Karena saat ini rumah itu sudah dijual ya. Rumah itu dijual kalau nggak salah tahun 87-88 ya. Kejadian yang saya alami itu pada waktu saya sekolah di sekolah dasar Budi Istri di Jalan Budaya Bandung. Nah, kebetulan saya mempunyai beberapa teman dan juga sahabat yang cukup dekat dengan saya. Yang pertama namanya Erik. Erik ini sekarang menjadi salah satu ustadz yang cukup kondang ya. Yang kedua itu namanya Ari. Jadi mereka juga tinggal di daerah dekat Buah Batu lah ya. Yang satu di Lodaya, yang satu di Suryalaya. Kami berteman sangat akrab. Jadi kemana-mana tuh pasti kami jalan bareng lah, main sana main sini gitu. Namanya juga anak-anak ya. Nah, pada waktu itu kelas 6 SD, ibu memutuskan untuk menjual rumah itu, jadi pindah gitu. Pindah dari rumah yang di Jalan Buah Batu. Pindah ke Jalan Kopo salah ya. Nah, tetapi pada saat rumah itu setelah dijual, belum ditempati sama yang punya, jadi masih dalam proses jual beli. Rumah itu kosong untuk beberapa bulan gitu. Nah, saya, Erik dan Ari ini memang agak senang main kami ya, main bola, main sepeda segala macam. Pada waktu itu saya punya ide untuk yuk kita nginep di rumah saya, gue bilang, di rumah ibu. Rumahnya sudah kosong, kita nginep aja di sana gitu. Nggak ada perasaan ini sih, nggak ada perasaan takut atau apa gitu ya, karena ya namanya saya tinggal di sana kan. Cuman seingat saya waktu itu harinya saya sudah lupa ya, bulannya juga sudah lupa, tahunnya sudah lupa, tapi yang seingat saya itu kelas 6 SD. Kami bertiga maaf kami bertiga memutuskan untuk menginap di rumah itu ya. Tentu saja bilang dulu sama mama gitu, sama orang tua bilang silahkan aja. Nah, siangnya itu sudah ke sana gitu. Kami sudah ke sana. Kami sempat main-main bola di dalam rumah itu. Nah, rumah itu karena udah ditinggalkan beberapa bulan, tentu saja banyak debu ya. Jadi seingat saya rumah itu ruang keluarganya itu luas gitu. Jadi bisa main bola ya, namanya juga rumah Belanda kan. Bisa main bola, kami di situ ketawa-ketawa lah. Main ke bagian rumah bagian belakang, ada dapur, ada gudang, ada kamar gitu, kamar mandi. Nah, setelah kami capek bermain di rumah itu, tibalah pada sore hari dan maghrib gitu ya. Kami waktu itu bawa kartu, kalau nggak salah ya, kartu remi. Jadi
Kami bertiga main remi, main iseng-iseng main remi gitu. Nah, lampu di bagian dalam rumah itu dimatikan. Jadi yang karena kami itu bermalam di kamar yang paling depan. Jadi kamar yang paling depan itu kamar kakak saya ya, kamar teteh gitu. Jadi kami di situ tidurnya. Nggak ada kasur, nggak ada apa, jadi kami waktu itu bawa peralatan seadanya lah, bawa bekal karena bermalam cuman sehari, bawa bekal, bawa tikar gitu untuk tidur gitu. Jadi jam 7 malam kami masih ketawa-ketawa di dalam kamar itu, main kartu segala macam, ketawa-ketawa. Nah, menjelang agak malam, jam 10 malam, jalanan di depan rumah itu sudah mulai sepi ya. Karena jalan Buah Batu itu dulu kan banyak pohon-pohon mahon itu. Jadi suasananya sudah mulai sepi di jalan Buah Batu pada tahun segitu gitu ya. Kalau sekarang udah ramai sekali. Jam 10 kami sudah mulai menjelang tidur, dan dikala mau tidur itu kami sambil tiduran kami ngobrol-ngobrol masalah si ini, masalah si itu, masalah itulah, namanya juga anak-anak lah, ngomongin permainan ini, permainan itu gitu. Nah, di dalam kamar itu ada salah satu jendela yang dia ada dua jendelanya. Yang satu menghadap ke jalan raya, dan yang satu lagi menghadap ke garasi gitu. Itu dua-duanya tidak pakai gordeng waktu itu. Nah, karena kami sudah mulai mengantuk, kira-kira jam 10:30, kami putuskan udah untuk yuk tidur aja yuk, besok kita main lagi gitu kan. Nah, itu yang dari situlah awal kejadiannya tuh. Pada waktu kamu menjelang tidur sudah pada nggak ngomong nih. Itu di ruang keluarga, ruangan yang tadi kita pakai untuk bermain sepak bola itu kan cuma dihalangi oleh satu pintu ke kamar ya. Kamar kami itu kalau kamar dibuka tuh bisa langsung ke ruang keluarga itu. Tiba-tiba kami mendengarkan suara sendal bakyak. Bakyak itu apa bahasa Indonesianya ya? Jadi sendal yang terbuat dari kayu dan atasnya itu menggunakan karet gitu. Jadi kalau dipakai itu bunyinya trok trak. Nah, itu biasanya ketoprak gitu ya. Bunyi bukan ketoprak, apa namanya bahasa Indonesianya, sendal itulah. Kalau orang zaman dulu itu biasanya sendal dipakai untuk ke kamar mandi. Terdengar itu agak jauh bunyinya, trok trak seperti ada orang jalan gitu. Nah, kami yang sedang menjelang tidur ini sedang ngobrol-ngobrol, kami langsung terdiam gitu waktu itu. Ini suara apa gitu, langsung terdiam, nggak ada yang ngomong satupun. Nah, setelah sekian lama hilang. Beberapa puluh menit kemudian bunyi itu ada lagi, tetapi yang anehnya bunyi itu dari mulai belakang sampai ke arah depan kok semakin mendekat gitu ya. Kami semakin ketakutan waktu itu, jangan-jangan ada orang. Yang pertama itu jangan-jangan, yang keduanya ini hantu gitu. Jadi ya namanya anak-anak gitu ya. Kami pada waktu itu mulai agak panik gitu, mau keluar tidak mungkin karena kita harus melewati ruangan keluarga itu kalau kita mau keluar. Sudah gitu tambah lama suara itu semakin kencang. Dan suara itu semakin rusuh. Jadi seperti pertama awalnya sih kayak orang berlari, trok seperti orang berjalan gitu ya. Lama-lama trok seperti berjalan cepat. Nah, lama-lama kemudian suaranya itu tambah kencang seperti orang yang sedang berlari. Trok. Itu bunyinya itu mengelilingi ruang keluarga itu. Itu secara otomatis kami bertiga saling merangkul. Saya masih ingat itu saling merangkul dan kami nangis sama-sama karena saking ketakutannya. Tapi suara itu nggak berlangsung lama, palingan sekitar setengah jam ya. Tuk.
malah suara itu sempat yang paling di puncak-puncaknya tuh suara ketoprak itu setelah lari langsung dia berhenti di depan kamar. Jadi di pintu kamar tuh langsung berhenti. Trok 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 gitu. Langsung berhenti di depan pintu kamar. Itu karena kami saking ketakutannya, kami waktu itu sempat menjerit karena takut. Tapi alhamdulillah tidak hanya sekedar situ aja, jadi tidak sampai ada yang masuk ke dalam kamar karena pintu kan tetap tertutup dan terkunci gitu ya. Kami waktu itu malam itu nggak ada yang bisa tidur karena lampu juga redup-redup. Ya kami dengan menggunakan selimut, kami saling berpelukan waktu itu, 3 orang tuh di bawah selimut. Itu ceritanya. Mudah-mudahan cerita ini didengar juga sama sahabat saya yang sudah sekarang sekitar 40 tahun kami nggak pernah jumpa lagi setelah lulus dari sekolah SD itu, Erik sama Ari. Mudah-mudahan bisa dengerin gitu ya, dengerin kita. Itu aja ceritanya ya, semoga menghibur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.